warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen Prof. Reni Ambarwati dan Ibu dosen Prof. Vida dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Reni dan Prof. Vida yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas mata kuliah biodiversitas pada pagi hari ini. Saya Arta Zuliar sebagai moderator kelompok 16 dengan judul Biodiversitas Flora Binahong atau Andredera cordifolia di Dusun Jetek, Kabupaten Gresik. Sebelumnya, saya juga izin untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama saya sendiri Arta Zuliar Nurindasari dengan NIM akhir 034 dan rekan saya Elditia Nurlaili Zulfa dengan NIM akhir 020. Di sini ada latar belakang, yaitu Binahong atau Andredera cordifolia merupakan tanaman perambat dari famili Basellaceae yang dikenal luas sebagai tanaman obat tradisional di Indonesia. Tanaman ini memiliki kandungan metabolis sekunder seperti flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan terpenoid yang berperan sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, serta membantu proses penyembuhan luka. Pemanfaatan Binahong terus berkembang dalam bidang kesehatan, farmasi, hingga budidaya tanaman obat karena dinilai memiliki potensi ekonomi dan ekologis yang tinggi. Next. Di sini terdapat perbedaan Binahong, yaitu yang pertama dilihat dari warna batangnya itu merah keunguan dan hijau muda hingga hijau tua. Selanjutnya warna daunnya kadang memiliki semburat kemerahan dan tulang daun atau tungkai hijau polos. Pigmen dominan mengandung lebih banyak antosianin dan dominan klorofil. Setelah itu pertumbuhannya umumnya sedikit lebih lambat dan cenderung lebih cepat dan rimbun. Ketahanan cahayanya lebih tahan terhadap cahaya matahari tinggi dan lebih optimal di tempat agak teduh. Pemanfaatannya sering dianggap memiliki antioksidan lebih tinggi karena antosianin dan lebih umum digunakan sebagai obat herbal tradisional dan penampilan lebih ornamental atau dekoratif dan tampilan lebih umum seperti tanaman rambat hijau. Setelah itu lanjut pada lokasi atau sebaran. Binahong berasal dari kawasan Amerika Selatan, namun saat ini telah menyebar luas ke berbagai wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Binahong tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki kelembapan tinggi dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Penyebarannya umumnya melalui stek batang maupun umbi kecil yang mudah tumbuh pada tanah lembab. Selanjutnya di sini terdapat identifikasi dan klasifikasi. Binahong termasuk tanaman merambat dengan batang lunak dan daun berbentuk hati. Daunnya berwarna hijau mengilap dengan tekstur tebal dan memiliki permukaan halus. Tanaman ini menghasilkan bunga kecil berwarna putih krem yang tersusun dalam tanden dan memiliki aroma harum. Akar binahong dapat membentuk umbi kecil yang membantu proses perkembangbiakan vegetatif. Setelah itu terdapat klasifikasinya, yaitu termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cardiophyllales, famili Basellaceae, genus Andredera, dan spesiesnya Andredera cordifolia. Setelah itu pada habitat alami Binahong berada pada daerah tropis dengan kondisi tanah yang lembab dan subur. Tanaman ini dapat tumbuh optimal pada suhu sekitar 20-30 derajat dengan pencahayaan matahari sedang hingga penuh. Binahong umumnya ditemukan di pekarangan rumah, tepi kebun, pagar maupun lahan terbuka yang memiliki kelembapan cukup tinggi. Tanaman ini juga mampu beradaptasi pada berbagai jenis tanah
tetapi lebih baik tumbuh pada tanah gembur yang kaya bahan organik. Kemampuan adaptasi yang tinggi menyebabkan binahong mudah berkembang di lingkungan tropis Indonesia dan sering dimanfaatkan sebagai tanaman penutup pagar atau tanaman obat keluarga. Baik, selanjutnya terdapat peran ekologis. Yang pertama, binahong berperan sebagai tanaman penutup lahan yang membantu mengurangi erosi tanah karena sistem perakarannya mampu mengikat partikel tanah. Yang kedua, pertumbuhan batangnya yang merambat juga dapat membantu menjaga kelembapan lingkungan sekitar dan menyediakan tempat berlindung bagi organisme kecil seperti serangga. Selanjutnya, yang ketiga, bunga binahong dapat menarik serangga penyerbuk sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, kandungan metabolis sekunernya juga berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap mikroorganisme, patogen, dan hama tertentu. Berikut biodiversitas tingkat gen dan spesies. Pada tingkat gen, tanaman binahong memiliki variasi genetik yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Variasi tersebut dapat terlihat dari perbedaan ukuran daun, warna batang, kelembapan daun, hingga kandungan metabolis sekunernya. Perbedaan genetik ini penting dalam perkembangan varietas binahong yang memiliki kandungan senyawa aktif lebih tinggi untuk keperluan obat herbal. Pada tingkat spesies binahong, termasuk salah satu anggota famili Bassalaceae yang memiliki karakter tanaman merambat dan mampu hidup di daerah tropis. Keanekaragaman spesies tanaman obat seperti binahong menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan flora Indonesia. Pelestarian spesies ini perlu dilakukan agar sumber daya genetik tanaman obat tetap tersedia untuk penelitian dan pemanfaatan di masa depan. Selanjutnya, terdapat ancaman dan konservasi. Ancaman terhadap keberadaan binahong umumnya berasal dari perubahan penggunaan lahan, pencemaran lingkungan, kurangnya budidaya tanaman obat tradisional oleh masyarakat, eksploitasi berlebihan tanpa upaya penanaman kembali dapat menyebabkan penurunan populasi lokal pada beberapa wilayah. Berikut upaya konservasi binahong dapat dilakukan melalui budidaya berkelanjutan, pemanfaat pekarangan rumah sebagai kebun tanaman, edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian flora herbal, penyimpanan plasma dan penelitian terkait pengembangan varietas unggul binahong. Dengan adanya upaya konservasi, keberadaan binahong sebagai tanaman obat dan sumber biodiversitas dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang. Berikut referensi.